whey isogold, yang satu whey gold doang. Bedanya apa? Bedanya concentrate dan ini isolate. Jeng. Oke, guys, nah ini adalah pertanyaan sebenarnya udah sangat banyak pertanyaan di anak fitness. Bang, susu yang bagus yang mana sih? Bang, bedanya isolate sama concentrate apa sih? Kalau ditanya, Bang, berarti kalau mahal itu ngaruh dong Bang di badan. Kalau yang concentrate nggak ngaruh, itu glodok. Semuanya itu sama. Oke, guys, strong people, kembali lagi di Strongcast. Salah, kembali lagi di Strong News, Strongman News. Kali ini kita ada yang berbeda karena ada dua suplemen dengan dua kandungan yang berbeda. Yang satu isogold, whey isogold, yang satu whey gold doang. Bedanya apa? Bedanya concentrate dan ini isolate. Nah, ini sebenarnya awalnya gue cuma mau nge-review salah satu whey yang terbaru dari Kevin Leffron. Terima kasih Kevin Leffron selama ini membantu saya dan keluarga saya. Enggak, awalnya gini, gue tuh mau nge-review whey isolate ini. Gue cobain kemarin latihan, gue main bahu ya. Hari Minggu gue main bahu tuh, tadinya gue mau ngangkat 400, cuman karena nggak cukup kan gagangnya, jadinya 200. Itu gue bisa ngangkat. Ini nggak ngomongin ininya sih, aku jadi ngomongin ngangkatnya gue. Pokoknya intinya hari itu gue latihan, terus gue bawa whey, gue cobain. Dan pas gue cobain, gue merasakan hal ini berbeda dengan isogold yang sudah setahun ini gue minum. Dengan rasa yang cukup enak kalau ini. Tapi pas gue minumnya ini, wah, ini agak lain ini weh. Makanya gue pikir daripada, dan banyak, kebetulan juga ada salah satu follower gue, dia nanya tuh pas gue upload di Instastory soal whey gold ini, Bang, emang bedanya apa nama yang isogold kemarin? Wah, jadi bagus nih gue bikin konten aja gitu ceritanya. Jadi kali ini gue akan bikin bedanya whey isolate dan whey concentrate. Jeng gitu dong ya. Yo. Tapi nggak ada nih, pasti tetap begini aja. Jeng. Oke, guys, nah ini adalah pertanyaan sebenarnya udah sangat banyak pertanyaan di anak fitness. Bang, susu yang bagus yang mana sih? Bang, bedanya isolate sama concentrate apa sih? Bang, kalau gainer sama isolate bedanya apa sih? Oh, itu goblok itu. Bang, bedanya kreatin sama BC apa? Nah, itu kan banyak, pasti kan semua orang mencari apa bedanya. Apa bedanya ini? Apa bedanya itu? Apa bedanya produk ini? Apa bedanya produk itu? Nah, ini gue mau, bukan honest review ya, ini point of view gue, yaitu point of view langsung oleh Aji Strongman soal whey protein. Jadi gini, gue mau tarik mundur dulu. Sebelumnya gue udah pernah nge-review Gold ISO waktu itu di konten yang ini nih. Ini juga nggak ada juga nih pun gue begini-gini. Ya kan, nggak bakal ada nih di konten sebelumnya kan ini. Itu kita udah bahas keunggulannya, kenapa isolate itu sangat penting untuk atlet segala macam lah. Cuman gua akan tarik mundur, yaitu ini sebenarnya whey itu ada berbagai macam guys. Ada isolate, ada concentrate, satu lagi ada hydrolyze. Kenapa dibuat berbagai macam itu? Karena pertama ya udah pasti gue nggak mungkin bilang, gue akan naif bilang kalau ini bukan soal marketing. Pertama udah pasti marketing, dan banyaknya produk itu membuat kita juga
harus memilih whey yang mana yang tepat untuk kita. Nah sebenarnya balik tergantung ke individu masing-masing. Kalau ditanya gini, Leo nih yang nanya, Bang, gua bedanya apa sih Bang concentrate sama isolate? Gua akan menjawab melalui point of view-nya Leo ke suplemen. Kalau yang jawab misalnya yang jawab Atta Halilintar, Bang, bedanya apa sih Bang Gold Whey dengan Gold ISO? Gua akan menjawab point of view-nya perspektifnya di kacamata Atta Halilintar. Jadi beda antara gue menjelaskan ke Leo dan gue menjelaskan ke Atta Halilintar. Bedanya apa? Karena strata sosial mereka berbeda. Karena ini ada harganya gitu loh guys. Ya gak? Bener gak analogi gue? Karena sebenarnya whey ini isinya whey, ini whey. Tapi kondimennya beda gitu. Pertama, whey itu yang membedakan adalah pertama, gitu ya, iya gak kayak gini ya. Pertama adalah tingkat kemurnian, jeng 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 jeng, gitu. Ini nggak ada juga nih, nggak bakal ada. Jadi polos aja udah videonya begini. Yang paling tinggi itu adalah hydrolyze. Kalau gua salah mohon dikoreksi, apalagi yang suka ngoreksi ada di sebelah. Lagi sibuk. Hydrolyze itu mempunyai tingkat kemurnian mungkin yang paling tinggi ya. Gue gak tahu persentasenya berapa karena gue bukan orang IPA, gue orang IPS. Yang kedua adalah isolate. Nah kalau kayak ini nih, gue contoh ya guys. Ini isolate, pure whey isolate. Rasio proteinnya 90%. Tuh. Kalau ini, sorry. Kalau di bawahnya yang terakhir adalah concentrate. Concentrate itu sekitar 70-80% kandungan kemurnian dari proteinnya, rasio proteinnya guys. Jadi kalian dari situ udah bisa lihat kan mana yang paling bawah, mana yang paling atas. Semua itu bergantung ke harga. Udah pasti nih guys. Kalau kalian nanya bedanya apa, yang paling pertama adalah harga. Paling murah itu adalah whey concentrate. Ibaratnya yang disaringnya saringan pertama. Yang kedua adalah whey isolate, disaring lagi, murni lagi. Yang paling tinggi hydrolyze, paling mahal. Jadi kalau Leo nanya, gue akan bilang, yo lu mendingan beli concentrate aja, ngapain beli hydrolyze. Nah kalau yang nanya Atta Halilintar, Mas kayaknya Mas cocok minum isolate. Gue cocok minum hydrolyze karena duit Anda banyak, karena Anda nggak masalah beli hydrolyze, anaknya bisa makan. Lah kalau Leo misalnya beli hydrolyze, yang ada dia nggak sekolah itu bocah, bisa ngampar di jalanan. Memang babi. Gara-gara bapaknya beli whey hydrolyze. Ya enggak, itu udah paling sederhana. Yang kedua, kalau ditanya Bang, berarti kalau mahal itu ngaruh dong Bang di badan. Kalau yang konsentrat nggak ngaruh, itu glodok, semuanya itu sama. Ini hanya membantu mencukupi protein harian Anda. Itu adalah kata-kata paling baku semua atlet di Indonesia. Memenuhi kebutuhan protein harian Anda. Memenuhi kebutuhan protein harian. Emang itu doang. Ini membantu memenuhi kebutuhan protein Anda. Kalau misalnya let's say, kayak ini nih, bos ini nih. Paling beratnya berapa sih dia? Bos lu? Masa sih nggak 50 itu orang kecil gitu. Julito. Berapa beratnya dia? 80 ya. Kan gede tuh badannya. 80 misalnya dia mau diet katanya ya. Gue juga nggak tahu diet tapi makannya winglock mulu. Hah? Itu gue nggak berani. Dia misalnya 80 ya. Berarti dia karena dia ceritanya mantan bodybuilder, terus ala-ala fitness. Berarti 80 kalau kali 2 aja kan 160. Berarti kalau 1,5 berarti 120-an ya. Berarti si bos lu itu dia harus mencukupi sehari itu 120 gram protein. Kalau misalnya dia makan rujak mulu kan nggak ada proteinnya. Gue udah bilangin cuman ngeyel orangnya. Oh iya. Kalau rujak mulu kan nggak ada proteinnya. Nah, karbo semua sama gula. Nah makanya dia minum whey. Kalau 1 scoop nih dia misalnya
minumnya Gold ISO 27 gram per serving. Dia butuh 120. Ya anggaplah dia kan suka bikin telur tuh ya, yo pagi-pagi ya. Gue juga nggak tahu itu telur apaan sih. Itu telur rebus ya. Itu kalau dia makan telur, misalnya makan doang tuh telur 10 ya katanya. Hah? Telur onta mah gede. Kan dia suka story tuh makan telur. Mungkin kalau telur aja seharian dia lapar kan. Belum dipanggil ke sono, dipanggil ke sini. Akhirnya dia udah butuh tambahan whey. Tapi apapun jenisnya akan tetap sama. Ini gram-gramannya sama. Misalnya kalau ini cuma butuh misalnya 27 gram per serving. Dia 3 aja udah 90 gram, 3 scoop. Kalau ini misalnya 21. Ini 21. Misalnya dia 3 scoop udah 60 gram. Gitu. Jadi kandungannya aja yang beda. Gitu. Dan yang kedua adalah rasa. Kalau ini masuk ke dalam jenis atau orang yang sedang diet ketat atau enggak. Karena ini rasanya agak, kalau yang Gold ISO ini rasanya agak enteng. Nah, kalau kalian suka rasa coklat yang pekat, misalnya rasa-rasa susu banget, concentrate adalah jawabannya. Jadi gue pas minum whey gold ini, waduh rasanya kayak es krim yang lumer. Jadi bener-bener enak, apalagi pakai air dingin guys. Dan mungkin kalau lebih enak lagi dibikin smoothies ya. Itu gue rasa rasanya enak banget. Itu kalau soal rasa. Jadi bukan yang makin mahal rasanya makin gak enak, bukan. Karena kandungannya makin bersih itu makin disaring. Proteinnya makin tinggi, rasanya agak sedikit tawar dan dia gulanya makin nol. Ini gulanya ada gulanya gitu, ada karbonnya, banyak kondimen lainnya. Gitu loh guys ya. Yang ketiga adalah tingkat penyerapannya. Semakin tinggi, semakin murni whey, semakin cepat dia diserap oleh tubuh. Kalau fixnya presentasenya berapa persen gue nggak tahu, tapi whey itu semakin dia kandungannya lebih tinggi, semakin lebih cepat diserap di tubuh. Contohnya ini, concentrate ya. Di sini ada penjelasannya di botol. Whey concentrate itu dalam waktu 3 jam dia diserap oleh tubuh. Mungkin kalau yang isolate itu hanya 1 jam diserap oleh tubuh. Kalau yang hydrolysis mungkin bisa setengah jam. Jadi makin murni dia makin cepat diserap. Dan bedanya lagi adalah ini kandungan laktosnya. Kalau semakin murni, semakin tinggi, semakin isolate, semakin hydrolysis, dia laktosnya juga semakin rendah. Jadi kasarnya kalau minum whey gold bon-bon mencret, kalau minum yang iso gold juga mencret, dia masuk angin ternyata. Ya bukan gara-gara minum susu gitu. Jadi kalau banyak orang sekarang laktos toleran. Sebenarnya laktos toleran itu gimana ya gue ngomongnya? Bahasa sederhananya, ada perut orang yang sensitif, ada yang makan apa aja ibaratnya makan, mau dia makan yang udah expired nggak bakal mencret. Ada orang yang minum susu telat sehari aja udah basi, dia akhirnya dia mencret. Jadi laktos intoleran orang itu beda-beda. Tapi kalau mau aman ya mungkin emang yang lebih murni yaitu isolate gitu guys. Sama yang kedua soal jerawat. Kalau soal jerawat sih juga balik lagi itu ke genetik orang juga. Kalau emang dia kulitnya gampang berminyak, itu emang dia mungkin tingkat lemaknya minyak di kulitnya juga tinggi. Nah ini kalau whey sebenarnya nggak ada hubungannya dengan jerawat. Tapi banyak orang yang bilang gue minum whey itu jerawat. Gue minum whey ini nggak jerawat. Ya mungkin kalau isolate itu lebih bersih, maksudnya gulanya, karbohidratnya. Jadi kemungkinan ini kan gulanya masih tinggi, itu memungkinkan banyaknya juga jerawat gitu. Tapi itu sampelnya 1 banding berapa banyak doang guys. Jadi itulah, di situ gue bisa kasih kalian gambaran bedanya sekarang nih. Kalian udah bisa tahu bedanya apa sih whey concentrate dan whey isolate, dan apa yang mau kita beli gitu. Jadi nggak salah. Oh misalnya contohnya gini nih, salah satunya ya. Ini sama-sama 2 kilo guys. Cuman yang satu ini harganya 1.250.000 ya, Bon ya ini ya. Hah? Oh, iya,
Gak pernah beli, kelihatan mukanya. Muka minta. Kalau Whey Gold itu sekitar 925.000. Jadi bedanya selisih hampir 300.000 ya. Dengan sama-sama 2 kilo. Jadi kalau ngomongin ekonomis ya udah pasti adalah Whey Gold gitu. Tapi kalau kalian emang mau nyarinya yang bersih itu maksudnya gulanya rendah, karbonnya rendah, proteinnya tinggi ya itu isolate. Semua balik ke pilihannya kalian. Jadi bukan mana bang bagusan mana, enggak. Isinya semua whey gitu. Tingkat kemudian yang beda, tingkat penyerapan yang beda, dan kandungan proteinnya yang beda. Sekian dari Aji Strongman, and we close this.